Shalom keluarga PCC Nilai dan PCC Mantin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Dan di hari ini kita bakalan melakukan ibadah online seperti biasa. Dan saya ingin mengajak teman-teman semuanya, saudari-saudari semuanya untuk bersuka di dalam nama Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini, persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Mari kita mengangkat pujian. Dengar dia panggil nama saya, juga namamu, dengan sukacita. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh
Mari kita lebih lagi pujian ini sebagai doa kita. Kita nyanyikan doa Yabes, biar doa Yabes terjadi juga bagi kita.
kasih, puji Tuhan. Terberkati dengan pujian penyembahan kita di pagi hari ini. Amin. Sama-sama kita mengumpulkan persembahan persepuluhan kita yang akan kita berikan kepada setiap ketua-ketua komsel yang akan menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan offering kita supaya menjadi kemuliaan yang terbesar bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan atas setiap kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga di pagi hari ini kami bisa bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu. Bapa yang luar biasa, adapun kami Tuhan melakukan ibadah kami secara online Tuhan, di mana Engkau selalu hadir bersama kami, membuka pintu hati kami supaya tetap kami bisa bersatu memuliakan nama-Mu. Bapa, kami menyerahkan terlebih dahulu Tuhan ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau bukakan setiap piring-piring rohani mereka Tuhan, supaya hati mereka tetap damai dalam Tuhan. Juga Bapa, offering kami yang sudah telah kami kumpulkan Tuhan, kiranya Engkau memberkati offering kami ini menjadi sumber berkat bagi sesama kami, dan juga bisa kami pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan juga Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang memberikan offering Tuhan, Engkau lipat gandakan bagi kehidupan mereka menjadi berkat dalam setiap kehidupan dan juga keluarga mereka. Haleluya Yesus. Dan juga Yesus, kami tidak lupa juga Bapa mendoakan pastor-pastor kami Tuhan, dimanapun mereka saat ini Tuhan, yang melayani Engkau. Kiranya Tuhan pemberkatan-Mu nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Kiranya semakin lagi Engkau berikan mereka mandang untuk tetap berseru kepadamu Tuhan, supaya memperluas kerajaan-Mu. Bapa yang luar biasa, kami juga Bapa tidak lupa mendoakan setiap negeri-negeri kami Tuhan, yang saat ini Bapa yang luar biasa yang terkena wabah COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan penyertaan-Mu nyata dalam setiap negara yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Bapa yang luar biasa, pemulihan yang terjadi pada Engkau nyata dalam setiap dunia ini. Engkau angkat segala penyakit-penyakit yang ada di dunia ini Tuhan, Engkau sembuhkan juga Bapa yang luar biasa. Kami juga menyerahkan Bapa setiap anak-anak yang terkena wabah COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau segera menyembuhkan mereka Tuhan, Engkau memulihkan mereka Tuhan, dan Engkau mengangkat segala virus-virus yang ada dalam kehidupan mereka, yang ada dalam tubuh mereka, supaya tetap mereka juga sehat walafiat bertemu dengan keluarga mereka. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Kami juga Tuhan tidak lupa mendoakan setiap keluarga-keluarga kami yang jauh daripada sisi kami Bapa yang luar biasa. Kiranya Engkau memberikan pertolongan yang bagi mereka supaya tetap mereka kuat. Adapun mereka yang sakit Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan dengan bulu-bulu kuasa darah Tuhan. Haleluya Bapa yang luar biasa. Haleluya Yesus. Kami tidak lupa juga mendoakan Bapa setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun bertempat Tuhan. Kiranya perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan mereka, setiap pendeta-pendeta atau pastor-pastor Tuhan yang melayani mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberikan perlindungan, Engkau memberikan Tuhan pemikiran yang luas untuk tetap memperluaskan kerajaan-Mu. Haleluya Bapa yang luar biasa. Haleluya Yesus. Dan juga Tuhan, kami mendoakan Tuhan supaya sekiranya Tuhan kami cepat bisa beribadah secara fisik Tuhan, bertemu dengan saudara-saudara kami Bapa yang luar biasa. Kami merindukan hal ini Bapa yang luar biasa. Engkau bukakan pintu jalan Tuhan, supaya tetap kami bisa berseru kepadamu bersatu hati Bapa yang luar biasa. Syukur bagimu Yesus, syukur bagimu Roh Kudus. Haleluya Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan, Kau mendengarkan sebagian dari firman Bapa yang luar biasa. Kiranya Engkau yang selalu turun tangan, yang selalu hadir bersama kami, menaungi setiap hati kami Bapa, supaya setiap apa yang menjadi renungan firman kami pada pagi hari ini Tuhan, menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Naungan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan selalu hadir bersama kami, lindungi setiap langkah kaki kami, dan juga Tuhan setiap anak-Mu yang memberikan firman pagi hari ini Tuhan, Kau pakai lidah dia Tuhan, supaya tetap berseru kepada Engkau, supaya tetap dia bisa memperluas kerajaan-Mu dengan firman-firman yang telah dia berikan. Hanya ke dalam tangan Tuhan kami serahkan semua kehidupan kami, dan juga ibadah kami pada hari ini Tuhan, hanya ke dalam tangan kami serahkan. Terpujilah Engkau Bapa yang luar biasa, mulai hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Amin. Shalom dan selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan PCC Nilai dan PCC Mantin, selamat pagi dan selamat beribadah
kepada kita semua. Senang kembali dapat bertemu dengan saudara-saudari pada pagi hari ini melalui pelayanan ini di dalam ibadah secara online ini. Kita terus berdoa supaya dalam masa terdekat kita boleh beribadah secara fisik di rumah Tuhan. Amin. Amin. Saudara, suatu hari ada seorang pemuda yang sangat dekat dengan seorang pengkhotbah tua. Ya, si pemuda ini kehilangan pekerjaannya, sehingga dia sedang bergumul dan bertanya kepada Tuhan apa yang ingin ataupun apa yang hendak ia lakukan. Dia sudah kehilangan pekerjaan. Dan ketika dia kehilangan pekerjaan itu, dia pergi mendapatkan pengkhotbah tua itu dan berkata, apakah yang harus aku lakukan? Dia bertanya kepada pengkhotbah tua ini, ya, karena dia sangat dekat dengan pengkhotbah tua itu. Dan mereka duduk di suatu ruangan, di mana di ruangan itu ada meja dan kerusi untuk tempat duduk biasanya. Dan apa yang terjadi? Pemuda ini duduk bersebelahan, ya. Jadi si orang tua ini duduk di sini dan si pemuda itu duduk di sebelah, ya, duduk di sebelah meja sebelah bagian sana. Jadi mereka saling berhadapan, tetapi ada jarak meja yang memisahkan mereka. Nah, apa yang terjadi saudara-saudari ketika si pengkhotbah tua ini sudah mendengarkan semua keluhan daripada si pemuda ini, si pengkhotbah tua ini pun mulai berbicara kepada si pemuda itu. Tetapi sayang sekali, si pemuda itu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh si pengkhotbah itu, si orang tua itu. Dia tidak begitu mendengar begitu jelas, ya. Lalu apa yang terjadi? Dia menarik kursinya lebih dekat lagi ke meja itu dan berusaha untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua itu. Tapi apa yang terjadi? Si orang tua ini pergi berpindah ke ruangan yang lain. Dan si pemuda itu mengikut dari belakang, ya. Walaupun mereka saling berjalan bersama, tetapi si pemuda ini masih juga tidak boleh mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh orang tua itu. Suatu ketika si orang tua ini duduk, mengambil satu kerusi, duduk, dan si pemuda ini juga mengambil satu kerusi. Dan dia duduk dekat dengan orang tua itu, ya. Dia duduk di samping orang tua itu. Dan dia mulai mendengarkan orang tua itu berbicara kepadanya. Ketika si pemuda ini duduk dekat dengan si orang tua ini, dengan jelas si pemuda ini mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang sedang diperkatakan oleh orang tua itu kepada dia. Saudara-saudari, apa yang dapat kita ambil, kita pelajari daripada pemuda ini? Di saat dia dekat dengan orang tua itu, duduk dekat dengan orang tua itu, ya, sangat dekat, dia boleh mendengar dengan jelas apa yang orang tua itu sampaikan kepadanya. Sama halnya dengan kita, saudara-saudari, bila kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mendengar apa yang Tuhan sampaikan bagi kita, setiap anak-anaknya, setiap orang percaya kepada Tuhan. Kita boleh mendengar suara Tuhan, kita boleh mendengar suara Tuhan. Sama seperti pemuda tadi, ketika dia duduk dekat dengan orang tua itu, baru dia dapat mendengar dengan jelas apakah yang sedang diperkatakan, apakah yang sedang disampaikan oleh orang tua itu kepada si pemuda itu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan Engkau berfirman bagi kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita bersama di dalam 1 Samuel babnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Samuel babnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan di rumah Tuhan. Ya, ayat pertama berbunyi demikian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli.
Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Siapakah itu Samuel? Saudara-saudari, Samuel adalah anak kepada Elkana. Ya, Elkana memiliki istri namanya Hana, dan satu lagi Elkana memiliki 2 istri, namanya yang pertama adalah Hana dan yang kedua adalah Penina. Hana ini mandul dan Penina punya anak. Tetapi apa yang terjadi, keluarga ini tidak pernah berhenti, tidak pernah ponteng di dalam melakukan tugas mereka, tanggung jawab mereka, yaitu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, sekali setahun mereka pergi merayakan hari besar di Yerusalem, dan mereka sekeluarga pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan dan mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Dan ketika mereka pergi ke rumah Tuhan, Hana meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia anak. Ya, pada masa itu orang yang melayani di bait Tuhan itu adalah Imam Eli bersama dengan keluarganya. Dan ketika Imam Eli ada di bait Tuhan itu, dan dia memandang, memperhatikan Hana yang sedang berdoa penuh dengan keperihan dan menyampaikan kata-kata keluhan kepada Tuhan, dan Imam Eli berkata, "Pulanglah, Tuhan akan menjawab apa yang menjadi hasrat hatimu." Ya, saudara dapat membaca bagian itu di dalam babnya yang pertama, Samuel pasalnya yang pertama. Nah, saudara-saudari, apa yang terjadi? Singkat cerita, ketika mereka pulang ke rumah mereka setelah selesai beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan mengingat Hana. Ketika Hana dengan Elkana tidur, Tuhan mengingat Hana, dan Tuhan membuka rahim Hana sehingga dia memiliki seorang anak. Tuhan memberikan Hana seorang anak yang dinamakan Samuel. Dan apa yang terjadi, saudara-saudari, ketika Samuel ini sudah disapih oleh Hana, dan seperti sebelumnya, mereka selalu pergi ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan dan mempersembahkan korban mereka kepada Tuhan. Dan ketika Samuel masih disapih, Hana tidak ikut. Tetapi begitu Samuel sudah lepas disapih, saudara-saudari, lepas cerai susual, kita berkatakan bahwa Hana pergi menghantarkan anak ini bersama dengan keluarganya. Mereka menyerahkan anak ini kepada Tuhan dan tinggal di rumah Tuhan, yaitu di bait Tuhan, di bawah pelayanan Imam Eli. Sehingga tadi ayatnya yang pertama mengatakan Samuel yang muda itu, Samuel itu masih muda, diserahkan oleh Hana ke rumah Tuhan, diserahkan oleh orang tuanya untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Ya, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Ya, jadi Eli pada masa itu yang menjadi imam ataupun menjadi pastor di rumah Tuhan itu, dan Eli dijaga, Samuel dijaga oleh Imam Eli di situ. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Nah, saudara, Samuel tinggal di sana, ya. Dan kita baca ayat ini bahwa Samuel yang muda itu menjadi pelayan di rumah Tuhan. Nah, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Ya, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel."
Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak memandang usia bila Tuhan mau berbicara kepada seseorang. Ya, dan Tuhan bisa saja berbicara kepada seseorang saat dia sedang bekerja, saat dia sedang tidur, saat dia sedang melakukan aktivitas. Ya, jadi oleh sebab itu kita melihat di dalam teks ini Samuel dipanggil oleh Tuhan ataupun Tuhan memanggil Samuel ketika Samuel sedang tidur, ketika orang sudah tidur. Ya, itu bukan mimpi, tetapi ini adalah fakta di mana Samuel mendengarkan Tuhan memanggil namanya. Ya, bagaimana Samuel tahu bahwa Tuhan sedang memanggil dia? Bagaimana Samuel tahu bahwa bapaknya Eli sedang memanggil dia? Kita melihat ketika suara itu datang memanggil, si Samuel ini langsung pergi ke bilik bapaknya ataupun ke bilik Imam Eli. Dan dia bertanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Ya, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketika Samuel pergi berlari mendapatkan Imam Eli, ada menjadi satu pertanyaan. Mengapa Samuel pergi ke bilik Imam Eli? Kenapa tidak ke bilik yang lain? Ataupun kenapa tidak keluar pintu mencari suara itu? Ya. Ternyata saudara, Tuhan berbicara kepada Samuel melalui suara Imam Eli. Suara yang memanggil Samuel itu adalah persis seperti suara Imam Eli. Sehingga Samuel berlari ke bilik Imam Eli, bukan ke bilik yang lain, bukan ke tempat yang lain. Tuhan berbicara kepada kita melalui suara orang yang dekat dengan kita, melalui suara orang yang sering kita dengar. Ya, oleh sebab itu yang menjadi soalan kepada kita, apakah kita masih mendengar? Ya, ada apa dengan Samuel sehingga dia boleh mendengar suara Tuhan? Ada apa dengan dia? Ya, 1 Samuel babnya yang ketiga ayat 9 berkata, Samuel mendengar dan meresponi panggilan itu. Samuel mendengarkan suara itu, dan 3 kali dia mendengar suara itu, 3 kalinya dia berlari ke bilik Imam Eli. Ya. Samuel mendengar. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, are you listening? Apakah Anda mendengar suara Tuhan? Apakah Anda masih mendengar suara Tuhan? Sering sekali bila kita mendengarkan suara itu, kita mengabaikan mungkin. Sering sekali bila suara itu datang, kita mengabaikan, mengganggu. Dicuekin saja. Ya. Tidak mau tahu tentang suara itu. Tidak mau tahu tentang suara yang datang daripada Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan di rumah Tuhan. Tugas pelayan ataupun tugas imam di dalam rumah Tuhan itu apa? Ya, tugasnya adalah menjaga supaya lampu di bait Allah itu jangan padam. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang kedua, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Seharusnya yang menjaga lampu di bait Tuhan itu, ya, yang menjaga lampu di bait Tuhan supaya tidak padam adalah imam dengan anak-anaknya, anak imam, yaitu Hofni dan Pinehas yang menjadi anak Imam Eli. Perhatikan baik-baik ayat yang ketiga, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lampu belum padam, tetapi Samuel kok bisa tidur di bait Allah? Kita melihat di sini bahwa Samuel yang menjadi petugas untuk menjaga lampu di bait Allah itu supaya tidak padam. Ya, tapi dia tertidur. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa jadi Samuel? Dia kan masih muda. Kenapa bukan anak-anak Imam Eli yang menjadi penjaga lampu bait Tuhan di dalam bait Allah itu? Ya, kita melihat saudara di dalam babnya yang kedua bahwa
anak-anak Imam Eli itu sangat jahat adanya. Ya, mereka memberikan tugas itu kepada Samuel. Sam, kamu bertugas jaga lampu di dalam bait Tuhan. Pastikan dia tidak padam ya. Lalu anak-anak Imam Eli itu di mana tidurnya, saudara? Ya, firman Tuhan berkata di dalam ayatnya yang babnya yang kedua, ayatnya yang di dalam babnya yang kedua itu kita membaca bahwasanya anak-anak Imam Eli itu tidur dengan para pelayan-pelayan, ya, tidur dengan para pelayan-pelayan di luar bait Allah itu, di pintu gerbang bait Allah itu. Mereka tidak tidur, mereka tidak menjaga, mereka tidak menjalankan tugas mereka sebagai imam di rumah Tuhan. Mereka mengalihkan tugas mereka mengalihkan tanggung jawab mereka kepada Samuel yang masih muda itu. Sam, malam ini kamu jaga, ya. Sam, kamu jaga lampu di bait Tuhan. Sam, kamu bersihkan, kamu menyapu bait Allah. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Samuel menerima tugas itu dengan tidak bersungut-sungut. Alkitab tidak menuliskan bahwa Samuel tidak bersungut-sungut di dalam menerima tugas itu, dalam menjalankan tugas itu, di dalam menjaga lampu di bait Tuhan itu, ya. Dan apa yang terjadi? Ayatnya yang ketiga dikatakan, bab 3 ayat yang ketiga, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Mungkin Samuel tidur di tikar yang boleh digulung-gulung itu, ataupun tilam kecil yang boleh digulung-gulung itu, ya. Dan bila pagi hari diletakkan itu tikarnya dan tilamnya di tepi, ya. Dan pada masa dia tidur itu, lampu di bait Tuhan itu belum padam. Kita melihat anak-anak Imam Eli tidak ada di sana. Kita melihat Imam Eli dari pembacaan kita ini bahwa Imam Eli sudah terbaring di tempat tidurnya dan Samuel sudah tertidur. Ketika Samuel tertidur, saudara-saudari, Tuhan memanggil Samuel dan berkata, Samuel, Samuel. Samuel mendengar dan respon kepada suara itu. Dia berlari ke bilik Eli dan bertanya kepada Eli, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? 3 kali Tuhan memanggil, 3 kalinya Samuel berespon kepada suara itu dan bertanya kepada bapaknya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, ada apa dengan Samuel? Samuel adalah seorang yang available. Samuel adalah seorang yang available untuk mendengarkan. Ya, dia adalah seorang yang dengar-dengaran. Ya, walaupun dia tidur, dia tidak menganggap suara itu mimpi, tetapi dia respon kepada panggilan itu dan berlari meresponi panggilan itu. Saudara-saudara, Samuel masih muda, sama dengan kita mungkin. Ya, mungkin lebih muda dari kita, tetapi dia sudah belajar untuk mendengar. Samuel belajar untuk mendengar dan meresponi suara tersebut. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, pada masa-masa pandemik ini mungkin kita sudah jarang mendengar suara Tuhan. Oleh sebab itu, saya berdoa supaya melalui renungan kita pada pagi hari yang indah ini, renungan yang singkat ini, mari kita belajar untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan apa yang mau kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita sempena pandemik ini. Adakah Tuhan maukan kita supaya kita mencari jiwa-jiwa untuk Tuhan, untuk masuk ke dalam rumahnya, sehingga ketika nanti ibadah secara fisik sudah bermula, kita membawa jiwa kepada Tuhan, kita membawa buah kepada Tuhan, dan masuk bersorak-sorai bersama dengan kita di dalam rumah Tuhan. Nah, Samuel mendengarkan suara itu, Samuel meresponi suara itu. Dan apa yang terjadi ketika dia meresponi suara itu? Kali yang ketiga dia bertanya kepada bapaknya ataupun Imam Eli. Dia berkata, Imam Eli mengerti bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Ya, dan Imam Eli mengajar kepada Samuel demikian. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Pada masa dia tidur kembali suara itu datang, dan dia masih mendengar. Dan apa yang terjadi, saudara-saudari, ketika Tuhan berbicara kepada Samuel, oh indahnya, Samuel kembali memberi respon kepadanya. Dia berkata, berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar. Mari kita
kita sebagai anak-anak Tuhan. Maukah, adakah kita mendengar? Apabila kita mendengar suara Tuhan, maukah kita meresponi suara itu dan memberikan suatu respon yang baik? Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Bagaimana kita tahu kalau itu suara Tuhan atau bukan suara yang lain? Atau suara yang lain? Kita dapat merasakan di dalam hati kita. Kita dapat merasakan di dalam jiwa kita. Dalaman kita ini ada damai ketika kita mendengar suara itu. Ayatnya yang ke-10 dia kata berbunyi demikian. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Yang kedua adalah Samuel bersedia. Ketika dia mendengar suara itu kembali memanggil dia, Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Ya. Dia menjawab suara itu dan berkata, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Dengan kata lain, Samuel berada pada posisi yang available. Ya, dia bersedia mendengarkan suara itu kembali berbicara kepada dia secara pribadi tanpa harus berlari ke bilik Imam Eli. Oleh sebab itu saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, bila suara itu datang kepada kita, mari bersama-sama kita mengatakan kepada Tuhan, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari kita belajar untuk mendengar. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, adakah kita bersedia? Adakah kita available? Seperti Samuel mendengar dan seperti Samuel available. Mari kita renungkan ayat ini. Kita mengingat sejarah Petrus. Ya. Saudara, Petrus ketika para murid itu sedang menyeberang, ya, dari satu tempat ke tempat menuju tempat yang lain, mereka menaiki perahu. Dan Alkitab katakan bahwa Yesus sedang pergi berdoa. Ya, ketika hari sudah gelap, Yesus sedang pergi berdoa. Yesus tidak ikut menyeberang dengan mereka pada masa itu. Hanya murid-murid saja yang pergi menyeberang. Dan ketika mereka sedang berada di tengah danau itu, ya, ada ombak menggoncangkan perahu mereka. Dan ketika mereka sedang berada di tengah-tengah ketakutan akibat ombak itu, mungkin ombaknya sangat kuat, saudara-saudari, apa yang terjadi? Mereka menjerit. Ya. Dan ketika mereka sedang berada di tengah-tengah ombak itu, Yesus berjalan di atas ombak itu. Yesus berjalan di atas air itu. Ya, di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya, Yesus datang berjalan di atas air itu. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tenanglah, aku ini. Tetapi oleh karena malam sudah gelap, saudara-saudari, apa yang terjadi? Para murid menyangka bahwa itu adalah hantu. Ya, hantu yang sedang berjalan di atas air. Tetapi ketika itu Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Petrus menjawab, Tuhan, jikalau Engkau itu, suruhlah aku berjalan bersama-sama dengan Engkau di atas air. Mereka tidak mengenali Yesus itu. Ya, mereka tidak melihat bahwa itu adalah Yesus, tetapi mereka mendengarnya. Mereka menatap sekilas bahwa mereka tidak jelas bahwa itu adalah Yesus, dan mereka beranggapan bahwa itu adalah hantu yang sedang berjalan di atas air karena mereka sedang dilanda ketakutan. Lalu Petrus berkata, Tuhan, kalau Engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, turunlah. Saya yakin dan percaya ketika itu Petrus hanya mengenal suara itu, tetapi tidak persis mengenal bahwa itu adalah Yesus secara fisik. Ya, tapi Petrus mengenal suara itu. Petrus mendengar suara itu. Petrus mengenal Yesus di tengah-tengah ombak itu hanya melalui pendengaran saja. Petrus mengenal Yesus hanya melalui pendengaran saja pada masa itu. Oleh karena angin sakal itu yang sedang mengombang-ambingkan,
Ya, Petrus mulai melangkahkan, mulai keluar dari perahu dan mulai menginjakkan kakinya di atas air itu. Oleh karena ombak itu, ya, Petrus mulai merasa takut. Karena apa? Karena dia ragu. Ya. Dan Alkitab mengatakan dia sudah mulai tenggelam. Dan dia berseru, "Tuhan, Yesus, Guru." Ketika dia berseru, Tuhan mengulurkan tangannya dan mengangkat tangan Petrus. Saudara, sering sekali kita seperti itu ya. Mungkin pada masa ini memang seluruh dunia dilanda ketakutan. Karena takutnya tidak dapat lagi mendengar suara Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita, mari kita belajar untuk mendengar suara Tuhan pada masa-masa pandemik ini. Mari kita mengatakan, "Ya Tuhan, berbicaralah, sebab aku bersedia untuk mendengar." Samuel adalah orang yang dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Samuel adalah orang yang bersedia. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dan juga anak-anak Tuhan yang available, yang bersedia untuk mendengarkan suara itu dan meresponi kepada suara tersebut. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Marilah kita menjadi Samuel-Samuel rohani di tengah-tengah pandemik ini, agar nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Bapa, terima kasih melalui pembacaan firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikan kami menjadi Samuel-Samuel rohani di gereja-Mu. Tengah-tengah pandemik ini, biar kami menjadi Samuel-Samuel rohani yang dengar-dengaran kepada suara Tuhan dan respon kepada suara Tuhan dan bersedia mendengarkan Engkau berbicara kepada kami, ya Tuhan. Terima kasih supaya kami menjadi Samuel-Samuel rohani yang kuat, Tuhan, di akhir zaman ini. Jadikanlah kami, Bapa, menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang bersedia untuk mendengar Engkau berbicara bagi kami. Terima kasih Bapa, setiap telinga yang mendengarkan firman ini, jadikan ianya menjadi rema dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, seperti janji firman-Mu ya Bapa, Engkau tidak akan pernah membiarkan janji itu. Janji firman-Mu itu Tuhan gugur, tetapi biarlah apa yang kami dengar ya Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan kepada kami ianya boleh menjadi rema dalam hidup kami dan menghasilkan buah di dalam hidup kami. Kami bersedia mendengarkan Engkau berbicara bagi kami di tengah-tengah pandemik ini, supaya kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam hidup kami di tengah-tengah pandemik ini. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Shalom saudara-saudari. Pada masa ini saya mau mengambil kesempatan untuk kita. Mungkin ada keluarga kita yang sakit, mungkin ada kawan-kawan kita yang sakit, mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang sakit. Saya mau mengambil masa ini untuk berdoa bagi keluarga kita, untuk teman-teman kita yang sakit, ataupun mungkin sedang jemaat Tuhan yang sakit. Mari kita tundukkan kepala kita, kita dengarkan suara Tuhan. Mari kita melepaskan kata-kata kesembuhan. Mari kita melepaskan berkat. Mari kita melepaskan pengampunan. Mari kita melepaskan keselamatan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang terbelenggu. Mari kita lepaskan pembebasan. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus Kristus pada saat ini kami mau mengangkat hati kami. Kami mau berseru kepada Tuhan. Kami menyatukan iman percaya kami kepada Tuhan Allah penyembuh kami. Bapa, kami berdoa buat keluarga anak-anak Tuhan yang sakit, Tuhan, yang ada di Malaysia ini maupun yang ada di Indonesia pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perkatakan kesembuhan, kami lepaskan kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami melepaskan keselamatan dalam nama Yesus Kristus. Kami melepaskan pemulihan, kami melepaskan kekuatan baru terjadilah di dalam tubuh mereka yang sakit. Kebangunan rohani terjadi dalam hidup mereka. Pemulihan demi pemulihan, kemenangan demi kemenangan akan menjadi milik umat-Mu. Yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah sudah dikuatkan di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bagi umat-Mu yang penuh dengan pergumulan pada saat ini. Mungkin pergumulan
pergumulan akan ekonomi, pergumulan akan kesehatan, pergumulan akan kelemahan, kebimbangan, kekhawatiran di dalam nama Yesus Kristus. Kami melepaskan berkat Tuhan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, berkat-berkat ekonomi, kami melepaskannya di dalam nama Yesus. Diberkatilah umat-Mu, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah seluruh sidang Jumat Tuhan, PCC Nilai dan PCC Mantin, dan juga keluarga mereka yang dekat maupun yang jauh secara fisik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah El Shaddai, kami memohon semua ini, dan kami akan melihat kemenangan yang luar biasa terjadi di kalangan orang-orang yang kami kasihi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.